Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Jadi pada saat ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua pada materi biologi untuk kelas 11. Pada minggu yang lalu Bapak sudah juga memberikan materi mengenai konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Nah, sekarang kita akan masuk pada pokok bahasan baru, yaitu bagian B-nya, yaitu struktur dan fungsi organel sel ya, organel sel gitu. Nah, berdasarkan sel penyusunnya, organisme ini dia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah organisme uniseluler dan yang kedua organisme multiseluler ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu apa sih sebenarnya organisme uniseluler itu sendiri ya. Organisme uniseluler ya adalah organisme yang hanya terdiri atas satu sel gitu. Jadi organisme uniseluler adalah organisme yang hanya terdiri atas satu sel. Kemudian organisme yang multi ya, baru namanya saja multi ya, multiseluler, otomatis organisme yang tubuhnya itu tersusun dari banyak sel gitu. Kemudian bagaimana struktur sel keduanya atau kedua organisme tersebut yang tadi yang sudah kita bahas tadi, yaitu uniseluler dan multiseluler ya. Bagaimana? Di sini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah struktur sel prokaryotik ya. Jadi pada dasarnya struktur sel prokaryotik adalah struktur sel yang masuk pada organisme yang uni ya, yang uniseluler ya. Biasa juga sel prokaryotik ini dia dikenal dengan sel purba ya. Jadi pertama sel yang ditemukan adalah sel prokaryotik, sampai itu dia dikatakan adalah sel purba. Kemudian yang kedua adalah yang namanya struktur sel eukaryotik ya. Nah, kita bahas dulu yang prokaryotik ya. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sehingga inti sel berbatasan langsung dengan sitoplasma. Ini contohnya seperti pada bakteri dan ganggang biru ya. Jadi sel prokaryotik ini bisa dikatakan dia tidak mempunyai membran inti gitu. Yang kedua adalah sel eukaryotik ya. Sel eukaryotik merupakan yang sudah atau merupakan sel yang sudah memiliki membran inti atau biasa dikenal dengan nukleus ya, dan sistem endomembran ya. Ini bisa dicontohkan pada hewan dan tumbuhan gitu. Lanjut. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya. Struktur umum dari sel prokaryotik ya. Struktur umum dari sel prokaryotik yang pertama, dinding selnya tersusun dari peptidoglikan, lipid, protein. Kemudian dinding selnya berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh itu. Yang berikut, membran plasma tersusun dari karbohidrat, lemak, protein ya. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitarnya itu dari membran plasmanya. Sekarang sitoplasma ya. Sitoplasma tersusun dari air, protein, lipid, mineral dan enzim sitoplasma gitu ya, dan enzim ya. Sitoplasma juga berfungsi, yang pertama itu mencerna makanan secara intraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme. Jadi sitoplasma terdapat ada juga DNA dan
RNA, kemudian ada ribosom serta mesosom ya. Apa fungsi dari ribosom ya? Ribosom berfungsi untuk menyintesis ya, untuk sintesis protein. Sedangkan mesosom dia berfungsi sebagai penghasil energi gitu. Nah, di sini Bapak punya gambar ya, mungkin agak sedikit buram ya. Nah, di sini ini adalah gambar dari struktur sel prokaryotik ya, yang sudah Bapak sebutkan tadi ya, gitu. Nah, kita lanjut. Yaitu yang kedua adalah struktur sel dari eukaryotik ya. Nah, struktur sel eukaryotik terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama yaitu membran plasma, yang kedua adalah sitoplasma, yang ketiga adalah organel sel ya. Nah, kita bahas dulu membran plasma ya. Membran plasma ya. Jadi membran plasma ini bersifat ya selektif permeabel, yang artinya membran plasma dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu itu. Biasa diistilahkan dengan selektif permeabel ya. Membran plasma juga berfungsi untuk melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya ya berbagai zat, dan respon rangsangan di luar sel. Itu fungsi dari membran plasma. Kita lanjut. Nah, membran plasma juga terdiri atas lapisan protein ya, dan lapisan lipid atau lipoprotein. Itu lipid biasa dipakai bahasa lipoprotein bisa juga ya. Kemudian lapisan lipid ya disusun oleh fosfolipid, glikolipid, dan sentriol. Satu unit fosfolipid ya terdiri atas bagian kepala atau biasa disebut dengan fosfat, dan ekor atau biasa disebut dengan asam lemak ya. Sisi kepala merupakan sisi hidrofilik atau suka air ya, dan sisi ekor merupakan sisi hidrofilik atau tidak suka air itu. Kemudian lapisan protein membran sel terdiri atas glikoprotein ya, itu. Lapisan protein membentuk 2 macam lapisan, yaitu lapisan porifer dan integral ya. Di sini Bapak punya gambar juga yang tentang membran plasma ya, tentang membran plasma ini tadi. Dia katakan bagian ya hidrofilik ini ya, dan hidrofobik ini ada ya. Ada semua di sini. Oke? Kita lanjut. Nah, sitoplasma ya. Sini. Sitoplasma adalah cairan sel yang berada di luar membran inti. Nah, komponen utama penyusun sitoplasma yaitu sitosol, substansi genetik, sitoskeleton, dan organel sel. Kemudian sitoplasma ini berfungsi sebagai sumber bahan kimia penting ya bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme ya. Jadi di dalam sel, kalau ditanya di mana terjadinya metabolisme, yaitu terjadi pada sitoplasma itu. Nah, yang berikut organel sel ya. Organel sel terdapat dalam sitoplasma, yaitu organel sel ya. Organel penyusun sel ya. Organel penyusun sel yang pertama yaitu inti sel atau biasa disebut dengan nukleus.
yang apa sebenarnya nukleus ya? Nukleus merupakan organ terbesar yang berada dalam sel dengan diameter 10 mm itu diameternya ya. Kemudian fungsinya dari nukleus ya. Fungsi dari nukleus dia pengatur pembelahan sel ya. Atau yang berfungsi lain, pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi dari genetik itu. Itu fungsi dari inti sel atau nukleus. Lanjut. Gen B yaitu retikulum endoplasma, biasa disingkat dengan RE ya. RE itu adalah retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma tersusun oleh membran yang berbentuk seperti jala. Kedua, fungsi dari retikulum endoplasma itu sendiri. Fungsinya yang pertama mesintesis lemak dan kolesterol ya, atau biasa disebut dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus ya. Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom ya, itu menampung protein yang disintesis oleh ribosom atau retikulum endoplasma kasar. Yang ketiga, transportasi molekul itu. Yang keempat, menetralkan racun atau biasa dikenal dengan detoksifikasi itu bahasanya ya. Lanjut, ada juga dikenal ribosom ya, ribosom. Ribosom merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA ribosom atau biasa dituliskan RNAR. Jadi kalau biasa Anda baca mungkin di buku-buku dia tuliskan RNAR adalah RNA ribosom itu. Nah, ribosom terdiri dari dua subunit ya, yaitu subunit kecil dan subunit besar ya. Ribosom juga berperan sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein ya. Yang berikut, yang D, yaitu adalah kompleks Golgi ya. Kompleks Golgi mempunyai hubungan yang erat dengan retikulum endoplasma dalam sintesis protein. Fungsi dari kompleks Golgi yang pertama, tempat sintesis ya polisakarida seperti mukus, selulosa dan hemiselulosa itu. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan. Dan yang keempat, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom ya. Itu fungsi dari kompleks Golgi. Nah, sekarang kita masuk pada lisosom ya. Apa sebenarnya lisosom ya? Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim gitu. Yang berisi enzim hidrolitik ya. Jadi hidrolitik ini terdapat di dalam lisosom ya. Ya. Jadi enzim hidrolitik dia seperti enzim protease, lipase, nuklease, fosfatase, enzim pencerna yang lainnya gitu. Kemudian fungsinya apa lisosom ya? Fungsi dari lisosom itu sendiri melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis dan autolisis. Itu fungsi dari lisosom. Kemudian di sini badan mikro ya. Badan mikro dibagi lagi menjadi dua, yaitu peroksisom, yang kedua adalah
glioksisom ya, itu. Kita bahas dulu peroksisom ya. Peroksisom ya. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungi, dan tumbuhan itu. Peroksisom berperan dalam oksidasi substrat menghasilkan H2O2 yang selanjutnya dipecah menjadi H2O dan O2 ya. Selain itu, peroksisom juga berperan dalam mengubah lemak menjadi karbohidrat dan penguraian purin di dalam sel. Itu yang ada pada peroksisom. Kemudian glioksisom ya. Glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak dan sebagai tempat terjadinya siklus glioksilat ya. Jadi glioksilat ya, itu siklusnya. Nah, kita lanjut. Bagian G yaitu adalah mitokondria. Mitokondria memiliki dua jenis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar dia berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma ya, itu. Yang berikutnya, membran dalam membentuk tonjolan-tonjolan yang disebut dengan krista ya. Tonjolan-tonjolan tersebut berfungsi untuk memperluas permukaan agar penyerapan oksigen lebih efektif. Yang berikutnya, ruangan dalam mitokondria berisi cairan. Cairan tersebut ya, cairan tersebut dinamakan matriks dari mitokondria. Di dalam matriks mitokondria terdapat enzim pernapasan, DNA, RNA, dan protein ya. Fungsi dari mitokondria itu sendiri adalah tempat terjadinya respirasi seluler. Ya, di sini ada gambarnya yang Bapak sudah jelaskan tadi. Ya, di sini adalah ada membran luarnya, ada membran dalamnya ya, ada matriks ya, kristanya itu ya. Cuman mungkin gambar Bapak ini agak buram ya. Kalau bisa nanti Anda cari sendiri gambar internet yang lebih jelas begitu ya. Kita lanjut. Di sini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Tentu berbeda ya. Yang pertama kita akan bahas atau Bapak akan bahas mengenai struktur sel tumbuhan dulu ya. Struktur sel dari tumbuhan ya, bagian-bagian sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan adalah pertama, dinding sel, kemudian vakuola dan plasmatida ya. Itu. Kemudian dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Ya. Fungsi dari dinding sel adalah sebagai penyokong dan pelindung selaput plasma serta memelihara keseimbangan sel dari tekanan. Itu fungsi dari dinding sel pada sel tumbuhan ya. Kemudian di sini ada gambar dari sel tumbuhan ya. Ini gambar dari sel tumbuhan ya. Mungkin bisa dilihat bagian-bagiannya di sini ada semua ya. Itu. Kita lanjut. Kemudian vakuola yang kedua ya. Vakuola ya. Vakuola atau rongga sel
adalah organel sitoplasmik ya, yang berisi cairan yang dibatasi membran yang namanya adalah tonoplas ya. Fungsi dari vakuola itu sendiri adalah ya, yang pertama, tempat penyimpanan zat makanan seperti amilum dan gula. Yang kedua, memasukkan air ke dalam tonoplas untuk membangun turgiditas sel bersama dinding sel. Yang ketiga, menyimpan pigmen. Yang keempat, menyimpan minyak asiri. Yang kelima adalah tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolisme sekunder seperti CoA oksalat, tanin, beta karet, dan alkaloid itu ya. Itu fungsi dari vakuola. Nah, yang ketiga, plastida ya, plastida. Berdasarkan kandungan pigmen di dalamnya, plastida dibagi menjadi 3 tipe ya, dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah kloroplas, yang kedua adalah kromoplas, yang ketiga adalah leukoplas itu ya. Dibagi menjadi 3 tipe ya. Yang pertama, kloroplas ya. Kloroplas yaitu plastida yang mengandung klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Kemudian, kloroplas tersusun dari membran luar dan membran dalam. Membran luar dari kloroplas itu sendiri berfungsi mengatur keluar masuknya zat, sedangkan membran dalam berfungsi membungkus cairan kloroplas yang disebut dengan stroma ya. Membran dalam melipat ke arah dalam dan membentuk lembaran-lembaran yang disebut dengan tilakoid ya. Tilakoid bertumpuk-tumpuk ya, membentuk yang namanya grana ya. Kloroplas juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Mungkin ada nanti soal atau pertanyaan, di mana tempat terjadinya fotosintesis? Yaitu terjadi pada kloroplas itu. Nah, di sini Bapak punya gambar ya. Ya, ini adalah membran luarnya, membran dalam, tilakoid dan grana itu sendiri ya. Kita lanjut. Bagian B, kromoplas ya. Kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen non fotosintetik ya. Pigmen yang terdapat di dalam kromoplas adalah xanthofil dan karoten. Xanthofil ya dan karoten itu. Nah, kita lanjut. Leukoplas ya, leukoplas. Leukoplas yaitu plastida yang tidak berwarna. Biasanya terdapat pada organel atau organ penyimpanan makanan cadangan seperti biji dan umbi. Itu leukoplas ya. Ada 3 macam leukoplas. Yang pertama, amiloplas yaitu penyimpan amilum. 2, elaioplas ya atau lipidoplas ya, untuk membentuk dan menyimpan lemak. Yang ketiga, proteoplas
untuk menyimpan protein ya. Kita lanjut. Yang tadi kita sudah bahas struktur tumbuhan, sekarang adalah struktur hewan ya. Struktur hewan yang pertama, sel hewan memiliki organel yang khas, yaitu seperti sentriol ya. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan ya. Sel hewan memiliki 2 sentriol ya di dalam sentrosom ya. Sentriol berperan dalam pembelahan sel itu dari struktur dari sel hewan. Nah, ini gambarnya sel hewan ya, berbeda tadi dengan sel tumbuhan ya. Dan kalian cari gambar yang lebih bagus ya. Bapak punya gambar ini mungkin agak buram ya. Jadi tugas juga di rumah Anda cari gambar yang lebih bagus ya, biar nampak bagian-bagiannya. Mungkin akan keluar nanti, mungkin ya akan keluar pada soal-soal ujian atau ulangan. Anda sudah tahu bagian-bagian dari struktur sel hewan itu sendiri ya. Oke. Nah, sebelum berakhir pembelajaran kita pada saat ini ya, Bapak punya tugas ya. Pada minggu lalu Bapak juga sudah memberikan kalian tugas. Jadi hanya beberapa orang saja yang merespon baik. Maksudnya yang mengirim tugas tersebut kepada Bapak via WA. Ya, Bapak juga belum sempat mengecek di sekolah apakah ada yang mengantar langsung ke sekolah ya. Kemarin ada juga yang bertanya, Pak, catatan mau dikumpul. Jadi catatan cukup Anda catat saja. Mungkin kalau waktu nanti dia masih ada, masih panjang waktu proses pembelajaran kita, buku catatannya semua Bapak akan kumpul ya. Jadi jangan karena Bapak bilang tidak dikumpul catatan, kalian tidak membuat catatan ya. Jadi supaya tidak berat, kalian catat apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Ada juga bertanya, Pak, kalau bisa minta file ya, filenya silakan. Jadi untuk minggu ini minta maaf Bapak belum bisa kasih karena Bapak ada urusan. Jadi mungkin videonya nanti Bapak kasih 2 minggu depan ya. Nanti 2 minggu depan Bapak agak lama di sekolah ya. Hari Rabu ya, Bapak tunggu hari Rabu. Ya, adik-adik di sekolah. Kalau memang siapa yang mau mengambil file ya. Ya, file ini. Nah, tugas ya, Bapak harap ini adalah tugas kedua ya, tugas kedua dari Bapak ya. Tugasnya, soalnya ya. Di sini sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama mengalami pembelahan mitosis ya. Apa perbedaan pembelahan mitosis pada sel hewan dan pada tumbuhan? Anda jelaskan itu ya. Bapak harap ini dibuat ya. Jadi waktunya cukup lama ya, Bapak kasih ya. Jadi mungkin kalau memang ada teman yang tidak bisa belajar daring, tolong disampaikan kepada orang tersebut. Kalau bisa hari Rabu depan, hari Rabu kan hari Rabu ini ya, hari Rabu depan ya. Tanggal berapa itu ya? Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Sekitar tanggal 10 ya. Bapak tunggu di sekolah ya. Kalau memang ada teman-teman yang tidak bisa daring, Bapak akan kasih soft copy-nya. Kalau bisa dia ada laptop di rumah, Bapak kasih filenya. Kalau tidak ada, Bapak print kan ya, soft copy-nya saja. Nanti akan Bapak kasihkan ya. Tolong kerjasama dari adik-adik semua, itu yang Bapak harapkan ya. Jadi pesan Bapak ya, pesan Bapak di sini, Anda biarpun di rumah rajinlah membaca, karena biologi bukan ilmu hafalan ya. Sekali lagi, bukan ilmu hafalan. Jadi kalau Anda banyak membaca, paling Anda tahu. Jadi biologi jangan dihafal ya, dibaca-baca saja ya. Oke?
Jadi pertemuan kita pada saat ini sampai di sini, kita ketemu pada video selanjutnya. Selamat siang dan shalom.